Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam kehidupan manusia, keinginan untuk memiliki tempat tinggal yang nyaman dan aman merupakan hal yang wajar. Rumah bukan hanya sekadar tempat berlindung, tetapi juga menjadi tempat untuk berkumpul bersama keluarga, beristirahat, dan menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. Namun dalam Islam, konsep memiliki rumah tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang dalam. Salah satu hal yang menjadi harapan banyak orang adalah memiliki rumah yang baik dan berkualitas. Tidak sedikit orang yang ingin mengaitkan keberhasilan mendapatkan rumah yang diidamkan dengan doa dan harapan yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad. Meskipun demikian, penting untuk memahami dengan benar bagaimana Islam mengajarkan tentang memohon dan berdoa dalam hal ini. Jika kita merasa Allah lama dalam mengabulkan doa, maka cara pintas agar doa kita cepat terkabul adalah dengan perantara orang yang paling dicintainya, yaitu melalui Nabi Muhammad. Sebelum masuk ke dalam konteks meminta rumah mewah kepada Rasulullah, kita perlu memahami konsep meminta dalam Islam secara umum. Dalam ajaran Islam, meminta adalah hak setiap hamba Allah, dan doa adalah sarana yang dianjurkan untuk memohon kepadanya. Namun, penting untuk mengarahkan doa dan permohonan kepada Allah sendiri, bukan kepada makhluk lain, termasuk Nabi Muhammad. Menggunakan wasilah atau perantaraan dalam berdoa, seperti memohon kepada Allah melalui nama baik dan perbuatan baik Nabi Muhammad, adalah praktik yang dianjurkan dalam Islam. Dalam Islam, sholawat adalah bentuk doa dan salam kepada Nabi Muhammad. Sholawat memiliki nilai ibadah yang besar dan disunahkan untuk diucapkan oleh umat muslim. Salah satu hadis yang terkenal mengenai sholawat adalah bahwa setiap kali kita bersholawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan bersholawat kepada kita 10 kali lipat. Sholawat juga memiliki aspek spiritual yang mengarahkan kita kepada Allah dan mengingat keutamaan dan teladan Rasulullah. Berdoa lewat sholawat merupakan manifestasi dari keyakinan seseorang yang teguh dalam tauhid, mengakui keesaan dan keagungan Allah sebagai sumber segala bentuk kehidupan dan keberadaan, bukan mengarah kepada kesyirikan. Dengan mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah dan teladan bagi seluruh manusia, kita secara tidak langsung mengakui risalah yang beliau bawakan, serta menunjukkan kepatuhan kita pada ajaran-ajarannya. Sebagai orang yang bertauhid, kita menyadari bahwa segala bentuk ibadah, doa, dan permohonan kita hanyalah kepada Allah semata, namun melalui sholawat ini, kita tidak hanya memperkuat ikatan spiritual dengan Nabi Muhammad, tetapi juga dengan Allah, yang mencintai setiap bentuk usaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Bahkan Allah saja menyatakan dalam Al-Quran, bahwa dia bersholawat kepada Nabi, masa kita yang merupakan umatnya tidak bersholawat kepada beliau? Justru ketika seseorang tidak bersholawat, mereka cenderung mengandalkan aspek materialistik seperti uang, jabatan, usaha, kepintaran, dan tenaganya, yang secara tidak sadar telah mempertaruhkan prinsip tauhid dengan menyekutukan Allah dalam kehidupannya, yaitu menuhankan usahanya atau tenaganya. Dalam Islam, doa dan sholawat juga merupakan cara yang sah untuk memohon rumah yang baik dan diberkahi. Terdapat beberapa doa dari Al-Quran dan hadis yang dapat kita baca dan amalkan dalam proses mencari rumah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Doa ini termasuk di antaranya doa agar diberikan tempat tinggal yang diberkahi dan dipermudahkan dalam memilikinya. Sebelum masuk ke dalam sholawat, penting untuk memperkuat fondasi ketauhidan kita dengan amal soleh agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan. Amalan soleh memiliki peran sentral dalam kehidupan seorang individu yang berupaya untuk mencapai hajat atau tujuan-tujuan tertentu dalam hidupnya. Amalan soleh adalah segala jenis tindakan baik dan penuh keberkahan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama atau norma-norma moral yang berlaku. Melalui amalan ini, seseorang secara tidak langsung membina hubungan yang lebih dalam dengan Allah dan juga dengan sesama ciptaannya. Amalan-amalan tersebut membentuk pola pikir dan perilaku yang positif, menciptakan energi positif di sekitar individu, dan menumbuhkan sikap ketabahan dalam menghadapi berbagai rintangan dalam meraih hajat. Dalam kitab suci Al-Quran, manusia dianjurkan untuk berusaha dan bertawakal kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Amalan soleh adalah bentuk konkret dari upaya tersebut, di mana individu berusaha sekuat tenaga untuk melakukan apa yang diharuskan agama, dan meningkatkan kualitas diri. Dalam konteks permintaan hajat, amalan soleh menjadi bentuk nyata dari keyakinan bahwa Allah akan merespons baik buruknya suatu permintaan,
sejauh individu tersebut berupaya menjalani kehidupan dengan baik. Kemudian doa memegang peran sentral dalam ajaran agama, sebagai bentuk komunikasi antara manusia dengan Sang Pencipta. Konsep bahwa doa merupakan kunci pembuka pintu rezeki dan pencapaian tujuan, mengandung makna yang mendalam. Melalui doa, seseorang tidak hanya memohon pada Allah untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi juga mengakui keterbatasan diri sebagai makhluk. Doa mengandung elemen pengharapan dan pengabdian yang tulus, di mana individu merasa yakin bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik baginya. Dalam banyak hadis diajarkan bahwa doa yang tulus, diucapkan dengan penuh keyakinan dan ketundukan, memiliki kekuatan untuk merubah nasib seseorang. Setelah fondasi tauhid kita kuat, yaitu sudah melakukan amal soleh, bertawakal kepada Allah, berusaha dengan nalar yang sehat dan keras, dan memanjatkan doa yang langsung kepada Allah, langkah selanjutnya adalah mengerjakan doa dan amalan-amalan khusus, agar doa cepat diangkat ke arsy Allah. Sholawat Jibril adalah bentuk pujian dan permohonan keselamatan yang pernah dilakukan malaikat Jibril, salah satu malaikat utama dalam agama Islam. Nama Jibril sendiri dalam tradisi Islam dikaitkan dengan aktivitas membawa wahyu ilahi kepada para nabi. Oleh karena itu, mengamalkan sholawat Jibril dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan karunia dan keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memohon rumah yang baik. Sholawat Jibril ini berbunyi Shallallahu ala Muhammad, yang artinya semoga Allah melimpahkan rahmat keagungan kepada Nabi Muhammad. Meskipun sholawat dapat dibaca kapan saja, terdapat beberapa waktu yang dianggap lebih mustajab atau lebih dimuliakan untuk mengamalkannya, yaitu selepas sholat Isya. Dalam tali syifa yang diijazahkan oleh Kiai Haji Ahmad Jauhari Umar, disarankan amalan membaca sholawat Jibril sebanyak 5.000 kali, sebagai sarana untuk memperbanyak keberkahan dalam hidup. Jika sudah terbiasa dengan zikir, jumlah 5.000 kali ini bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Selain itu, ada jumlah tertentu yang dianjurkan untuk dibaca, dan sebaiknya tidak terlalu banyak namun juga tidak sedikit, tetapi bisa dijaga konsistensinya. Misalnya, mengamalkan sholawat ini sebanyak 100 kali setiap pagi atau menjelang tidur. Manfaat yang dapat diperoleh dari konsistensi ini antara lain adalah memperkuat ikatan spiritual dengan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad, membuka 70 pintu rahmat, serta mendatangkan berkah dalam usaha mencari rumah. Selanjutnya, kita bersholawat dengan lengkap yang bisa kita amalkan dari kitab Hasyaful Hijab berikut ini. Silakan dibaca sendiri. Dengan mengamalkan sholawat Jibril, kita mendapatkan beberapa manfaat sekaligus, yaitu mendapatkan perlindungan dan petunjuk dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, memperoleh ketenangan jiwa dan pikiran, serta memperoleh berkah dan kemudahan dalam meraih rumah yang diimpikan, melalui usaha dan doa yang tulus. Dalam Islam, terdapat beberapa doa yang dianjurkan ketika seseorang akan memilih atau membangun rumah baru. Doa-doa ini bertujuan untuk memohon berkah, perlindungan, dan petunjuk dari Allah dalam proses tersebut. Salah satu doa ingin memiliki rumah, termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 29. Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Melalui nasihat-nasihatnya, Al-Habib Thohir Al-Kaf telah memberikan panduan berdoa agar cepat memiliki rumah berikut ini. Artinya, Ya Allah, Engkau pemilik Baitullah, aku memohon dengan wasilah ahlil bait Rasulullah, agar Engkau mudahkan untukku sebaik-baiknya rumah, sehingga aku tidak mengucap seandainya aku punya rumah. Bahkan, ada satu doa yang disebut-sebut memberikan kemudahan untuk membeli rumah sekaligus mobil, yang termaktub dalam hadits riwayat Abu Daud dan At-Tabrani berikut ini. Artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan rumah yang aku masuk, dan dengan menyebut nama Allah aku keluar, dan kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Selanjutnya, doa kita akhiri dengan membaca pujian kepada Allah berikut ini. Semua kehendak Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Lebih baik lagi, jika pujian tersebut diucapkan 3 atau 7 kali. Sebagai tambahan, lafaz doa ini juga membantu agar keinginan cepat terkabul. Artinya, Ya Allah aku memohon kepadamu, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa, tempat bergantung, yang tiada melahirkan dan tiada dilahirkan, serta tiada apapun yang menyamainya. Kepemilikan rumah dalam pandangan Islam, tidak hanya sekadar fisik semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam.
Walaupun belum memiliki rumah, membuat rencana pembangunan rumah sesuai dengan prinsip Islam juga dihitung sebagai doa yang baik dan dapat mempercepat proses terkabulnya doa. Hal ini sesuai kaidah ilmu psikologi modern, bahwa dengan menempelkan gambar rumah impian yang bisa dilihat setiap hari, bisa memperlancar usaha kita untuk memilikinya. Dalam merencanakan membangun rumah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai seperti keadilan, keramahan, persaudaraan, dan saling menghormati. Semua ini harus tercermin dalam desain, konstruksi, dan interaksi sehari-hari di dalam rumah. Dalam memilih lokasi dan lingkungan untuk rumah, sebaiknya mengambil inspirasi dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Beliau menekankan pentingnya memilih tempat yang bersih, bebas dari hal-hal yang najis, dan tidak melanggar batasan-batasan syariah. Contohnya, menghindari membangun di atas tanah wakaf atau di sekitar tempat ibadah. Dalam pembangunan rumah, sangat dihindari untuk merencanakan atau melibatkan hal-hal yang bertentangan dengan tuntunan Islam. Misalnya, menghindari merancang ruangan khusus untuk melakukan praktik-praktik syirik atau kepercayaan tahayul. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, diperlukan kerjasama antara arsitek, desainer, dan ulama yang memahami prinsip-prinsip Islam mengenai perumahan. Selain itu, pemilik rumah juga perlu memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran Islam, agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.